Halo guys, balik lagi di channel ini. Jadi di segmen kali ini kita akan coba rutin bikin segmen, yaitu Akamsi Bahas Bola. Jadi selain konten FPL, kita akan coba bahas tentang sepak bola realnya tuh seperti apa, kayak gitulah. Nah, yang bakal gue bahas adalah match antara Spanyol lawan Jerman. Ini adalah perempat final Piala Eropa 2024. Ini gue record ya 10 menit sebelum pertandingan semifinal lainnya antara Prancis lawan Portugal. Jadi langsung cepat aja kita langsung lihat di statistiknya. Sebelum ke statistik, mungkin kita akan ke susunan pemain. Jadi Spanyol bermain dengan 4-3-3, hampir keseluruhan formasi yang digunakan Spanyol ini 4-3-3 ini, dan pakem itu pun mungkin yang bergantian hanya di posisi back ya, yaitu Lenormand. Biasanya Nacho juga bermain atau berganti dengan Laporte. Yang lainnya hampir semua sama, dan pergantian pemainnya biasanya Dani Olmo yang masuk, kemudian Merino juga masuk. Ya, mungkin di situ. Lalu untuk Jerman sendiri, tanpa diduga mereka main dengan 4-2-3-1. Ini beda ya, biasanya yang mendampingin Kroos itu ada Endrich, pemain Leverkusen. Tapi ini malah yang main Emre Can, yang biasanya sebagai pengganti, dan juga Raum. Raum biasanya kan Mittelstadt ya yang bermain, tapi ini Raum RB Leipzig malah yang main. Mungkin itu dari formasi. Dan juga Leroy Sané. Leroy Sané dia bermain, uh, Julian Nagelsmann memilih si Leroy Sané daripada Florian Wirtz. Kalau dari jalannya pertandingan di babak pertama itu terlalu gerusak-gerusuk ya. Kalau saya lihat si Jerman ini kenapa memainkan Sané dan Musiala di sebelah kiri, karena ingin menjaga kelebaran. Mereka nggak berani untuk beradu duel dengan Spanyol di lini tengahnya, karena mereka tahu kalau Spanyol ini sangat kuat di lini tengahnya. Sementara Spanyol sendiri bermain cukup efektif, cuman ya permasalahan dari dua tim besar ini adalah kurangnya striker yang memang tajam ya. Alvaro Morata kita tahu emang striker yang udah malang melintang, pengalamannya luas banget. Namun yang masalah ya jelas dia hanya sekelas striker yang average. Apalagi kayak Havertz, dia memang masih muda dan posisinya memang bukan striker sebenarnya. Ya cukup improve, cuman itulah finishingnya kurang. Untuk pencarian posisi dia cukup baik, cukup baik. Jalannya babak pertama, lini tengah Jerman ini kurang baik ya, terutama dalam sisi bertahan. Banyak banget ruang kosong di depan back Jerman, makanya Spanyol tuh hampir melakukan tembakan yang banyak banget itu ya, banyak banget peluang dari Spanyol lahir dari long shot. Lalu muncullah di babak pertama ya, babak kedua, Dani Olmo masuk di menggantikan Pedri. Pedri sayang banget dia cedera di awal babak pertama. Di awal babak pertama ini si Pedri karena berbenturan dengan Kroos, langsung masuklah Dani Olmo. Dani Olmo ini sebenarnya kurang cair ya jika dibandingkan dengan Pedri saat bersanding dengan Rodri dan Fabian Ruiz. Bukan tipikal pemain yang tiki taka, dia lebih ke AMF dan terbawa oleh sistem Bundesliga ya, sistem Bundesliga. Dan terbukti saat dimainkan Dani Olmo malah lebih sering maju dibandingkan Morata. Morata ini sebagai wall pass lah, atau pemberi umpan atau penarik perhatian back Jerman. Dani Olmo mencetak gol lewat ruang kosong yang dimanfaatkan akhirnya oleh Spanyol, membobol gawang Manuel Neuer menit 51. Akhirnya setelah gol tersebut, ini sih pelatih Spanyol terlalu mengambil resiko, di mana De La Fuente ini malah mengganti hampir seluruh pemain intinya. Ada Nico Williams, Lamine Yamal itu diganti, Fabian Ruiz karena cedera, Lenormand diganti karena sudah kartu kuning takutnya dapat kartu merah. Ini diganti, tiga trio ini diganti, praktis serangan Spanyol sedikit mandek ya. Entah apakah ingin recharge, tapi terlalu yakin, ini terlalu beresiko. Sedangkan Jerman mengetahui tertinggal, tempo semakin cepat, semakin naik. Mereka hampir mengganti seluruh lini depannya ya, full Krug masuk. Tah ini digantikan oleh Muller, Emre Can digantikan Andrich, Gundogan Gundogan dimasukkan Florian Wirtz ya, oleh Rosani Florian Wirtz. Jadi emang full attack, dan terbukti di mana
Jerman bermain dengan spam crossing ya. Spam crossing ini nggak ada yang salah, nggak ada yang buruk, karena mereka memanfaatkan adanya Füllkrug ya. Füllkrug ini sebagai pemantul, dan terbukti ya Füllkrug ini sampai kena tiang. Dia beberapa kali peluang juga di mana Unai Simon tuh sebenarnya udah mati langkah, tapi sayang banget itu dia masih miss lah, nggak, kurang beruntung aja. Dan akhirnya di menit 89 umpan dari sundulan Joshua Kimmich dimanfaatkan oleh Florian Wirtz untuk menyamakan, dan akhirnya dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Di perpanjangan waktu Spanyol yang kehilangan lini depannya bener-bener kurang banget, apalagi Ferran Torres tuh kartu mati buat Spanyol di match ini. Dia kebingungan, dia cuma bisa back pass saat mencoba melewati one on one, hasilnya nihil, bener-bener mati lah. Untungnya Spanyol punya Rodri ini bener-bener bisa ngatur ketenangannya, bisa memberikan kenyamanan untuk Spanyol. Unai Simon juga patut diapresiasi karena dia sangat kokoh di bawah Mister Spanyol. Bagus banget Unai Simon, patut layak MVP juga dia. Hampir pulang-pulang Jerman tuh mentah di Unai Simon. Posisinya pas selalu, cuman ada satu kali blunder di mana sayang banget, lagi-lagi Jerman tidak punya striker yang seganas Klose. Ini sih yang bakal jadi PR untuk Jerman, karena Kai Havertz banyak sekali membuang peluang, itu yang harus dia sesalkan. Dan juga ada momen di mana Cucurella dia tangannya sedikit, nggak sedikit, itu kena tembakan dari Wirtz ya, Musiala, kena tembakan dari Musiala. Padahal itu tangannya aktif ya, tangannya itu aktif, tapi sayang sekali tidak dianggap sebagai penalti, karena yaitu mungkin saja Füllkrug dalam posisi offside terlebih dahulu, makanya tidak dianggap sebagai penalti. Dan petaka datang saat Dani Olmo bisa melakukan crossing dan bisa dimanfaatkan oleh Mikel Merino untuk menjadi gol, dimana Rudiger udah mati langkah, Neuer juga mati langkah, dan itu udah di menit 119. Jerman hampir 90% dipastikan tersingkir. Tapi ternyata mereka menyerang dan sebenarnya ada peluang. Sayang sekali Jamal Musiala yang sebenarnya bisa masuk ke lini belakang Jerman, tapi dilanggar oleh Dani Carvajal. Carvajal sendiri mendapatkan kartu merah karena yaitu sebuah pengorbanan ya, yang ganjarannya adalah Spanyol lolos ke semifinal. Nah, dari semifinal ini tentunya yang bakal diuntungkan adalah lawan mereka ya, entah Portugal atau Perancis. Yang pasti sangat diuntungkan karena banyak sekali kartu kuning di sini, sampai 14 kartu kuning, 1 kartu merah. Ini dan banyak pemain absen ya. Di Spanyol itu kayaknya Morata absen. Terus Fabian Ruiz, nggak tahu ya Fabian Ruiz itu akan apakah absen apa enggak, Rodri enggak. Tapi Morata absen, Carvajal pasti hilang. Tapi ya Unai Simon masih, ya inilah harga yang harus dibayar. Jerman benar-benar memberikan perlawanan banget. Sayang hanya kurang beruntung aja. Spanyol bermain taktis tapi terlalu bermain resiko. Padahal 1-0 itu bukan hasil yang udah aman ya, karena mereka lupa ini lawannya tuh Jerman. Sedangkan lawan-lawan mereka sebelumnya ya, kalau mau ganti pemain untuk recovery lebih cepat atau untuk mengistirahatkan pemain nggak ada masalah. Tapi ini lawannya Jerman, hampir aja mereka kena imbasnya. Mungkin sekian di video kali ini. Kalau kalian ada komentar atau ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Dan ada ide, ada saran kontennya sebaiknya seperti apa agar lebih menarik. Dan ya mungkin di video selanjutnya kita akan buat dari lini masa ya, biar nggak ada yang terlewat ya, jadi kita bisa ngebahas step by step. Karena sebenarnya saya juga udah nulis juga beberapa tweet mengenai apa yang saya lihat, saya anggap keren dan patut di highlight. Cuman mungkin ada yang beberapa yang terlewat. Mungkin sekian untuk konten ini. Jangan lupa untuk nonton konten Akamsi bahas bola selanjutnya ya, selain konten FPL. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.